Halo, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu penerapan sistem bisnis pada 3 perusahaan, yaitu di PT Indomaret Pagi Prima, PT Pemalang Indah, dan PT Mayor Indah Tbk. Untuk kelompok kami terdiri dari 5 orang. Pertama, saya Edo Reza Januar. Saya Salma Mentari Octavia. Saya Gibran. Saya Joseph Taltandi. Saya Indah Putrisari. Baik, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang ketiga perusahaan tersebut. Perubahan teknologi, persaingan pasar, dan perilaku konsumen menuntut perusahaan untuk memiliki strategi bisnis yang tepat. Strategi ini penting untuk menentukan arah perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan operasional. PT Indomarko, PT Kumala, dan PT Mayora adalah contoh perusahaan di sektor distribusi dan consumer good yang berhasil menjaga daya saingnya. Melalui strategi yang matang, mereka mampu memperluas jaringan distribusi, memperkenalkan produk unggulan, dan membangun hubungan kuat dengan pelanggan serta mitra bisnis. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa strategi bisnis yang diterapkan oleh ketiga perusahaan. Yang kedua, bagaimana perbandingan strategi masing-masing perusahaan. Dan yang ketiga, strategi mana yang paling efektif dan dalam meningkatkan daya saingnya. Ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi strategi bisnis masing-masing perusahaan. Yang kedua, menganalisis perbandingan strategi yang digunakan. Yang ketiga, menentukan efektivitas strategi dalam meningkatkan daya saing. Ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama itu teoritis. Teoritis itu sendiri menambah literatur strategi bisnis di sektor distribusi. Yang kedua ada praktis, memberikan wawasan bagi pelaku bisnis dan manajemen perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perihal strategi bisnis. Pada strategi bisnis adalah rencana jangka panjang yang membantu perusahaan mencapai keunggulan bersaing serta pertumbuhan dalam segi bersaing secara profesional ataupun secara pasar. Kemudian menurut Michael E. Porter, strategi bisnis mencakup tindakan yang untuk menciptakan posisi unik dan berharga pada pasar. Sementara Will dan Hanger memaknai strategi bisnis sebagai pola keputusan manajemen dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan yang utama pada strategi bisnis adalah memberikan arah yang jelas agar perusahaan dapat mencapai visi dan misinya. Kemudian untuk manfaatnya diperoleh yaitu penerapan strategi bisnis yang meliputi peningkatan efisiensi operasional, kemudian untuk keunggulan kompetitif dan pengelolaan risiko yang lebih baik, dan juga untuk peningkatan profitabilitas. Jadi jenis strategi bisnis pada umumnya digunakan adalah diferensiasi atau juga strategi biaya rendah, kemudian strategi fokus pada budget, dan juga strategi untuk pertumbuhan melalui produk yang baru. Dalam menganalisa strategi perusahaan, biasanya dalam hal ini kami menggunakan analisa SWOT dan juga analisa pastel. Studi literatur menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil menerapkan strategi bisnis dengan baik cenderung memiliki posisi yang kuat di pasaran. Contohnya adalah Walmart, Aldi, dan juga Costco. Sukses dalam strategi bisnis yang rendah melalui efisiensi produk yang besar-besaran, kemudian retail yang menerapkan biaya rendah dengan konsep produk terbatas, efisiensi kemasan, serta minim layanan tambahan. Untuk Costco, retail grosir yang mengutamakan biaya rendah dan penjualan dalam jumlah besar dan keanggotaan yang eksklusif. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 3. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, bertujuan menggambarkan secara sistematis strategi bisnis perusahaan melalui pemahaman yang dalam berdasarkan data sekunder. Objek penelitian ini mencakup strategi bisnis PT Indomaret Padi Prima, PT Pemalang Indah, dan PT Mayora Indah Tbk, meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi.
Dan sumber dan teknik pengumpulan data, kita menggunakan website resmi perusahaan, laporan tahunan, artikel berita, dan publikasi ekonomi, dan jurnal dan buku strategi bisnis teknik pengumpulan yang dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Terdapat beberapa langkah penelitian. Yang pertama, menentukan topik dan masalah. Yang kedua, studi pustaka dan pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, perbandingan strategi. Yang kelima, penyusunan laporan akhir. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan pada 3 perusahaan tersebut. Yang pertama, PT Indomarko diterima, yang fokus strateginya tuh distribusi nasional dan efisiensi logistik. Strategi utamanya itu ada integrasi vertikal dan course leadership. Dan pendukung PT Indomarko diterima ini ada teknologi ERP, pelacakan pengiriman, dan manajemen rantai pasok. Ada juga kemitraan pada PT Indomarko diterima yang di mana kerjasama dengan banyak prinsipal lokal dan internasional. Dan operasional PT Indomarko juga digunakan economies of scale untuk menekan biaya distribusi. SWOT singkat pada PT Indomarko. Yang pertama ada stage, itu jaringan distribusi luas dan dukungan Indofood. Yang kedua witnesses, ketergantungan pada merek Indofood. Opportunities, digitalisasi dan diversifikasi produk. Dan terakhir, threats, persaingan distributor lokal dan perubahan teknologi. Yang selanjutnya pada perusahaan mega teknologi agak lama, di mana fokus strateginya itu ada distribusi regional dan efisiensi biaya. Strategi utamanya optimasi rute logistik dan hubungan lokal, dan pendukung PT Kumala Niaga Taman itu sumber daya manusia lokal dan loyal dan adaptif. Terakhir, produk pada PT Kumala ini fokus pada produk dengan margin dan rotasi tinggi. SWOT-nya penguasaan pasar lokal dan biaya rendah. Weaknesses, sulit untuk ekspansi luas. Opportunities, masuk ke pasar urban dan produk niche. Trends-nya persaingan dari pemain besar dan lokal lainnya. Yang terakhir, pada perusahaan PT Mayura Indonesia, yang dimana fokus strateginya ini inovasi produk dan ekspansi global. Dan strategi utamanya diferensiasi merek dan penguatan brand. Pendukungnya itu ada R&D, branding agresif, dan riset pasar intensif. Operasional pada PT Mayura ini integrasi bahan baku dan distribusi campuran atau internal dan global pada PT-nya. Produk dijual lebih dari 100 negara. SBOT-nya strengths-nya inovasi tinggi dan merek global. Weaknesses-nya biaya promosi besar dan risiko bahan baku. Opportunities-nya pasar global baru dan kategori produk baru. Terakhir, threats-nya itu fluktuasi nilai tukar dan persaingan global. Selanjutnya ada perbandingan pada 3 perusahaan tersebut, perbandingan strateginya. Selanjutnya ada evaluasi pada 3 perusahaan tersebut, yang dimana Indomarko ini efisiensi tapi perlu percepat digitalisasinya. Dan Kumala ini efektif secara lokal tapi ekspansinya ini butuh SDM dan infrastruktur. Dan yang terakhir Mayora
Itu evaluasi singkatnya tuh ada inovatif dan sukses global, tapi perlu manajemen risiko yang kuat. Dan kesimpulannya, pada ketiga perusahaan tersebut, ini ketiganya berhasil dengan pendekatan berbeda sesuai posisi pasar. Kunci sukses ada pada konsistensi, adaptasi, dan keseimbangan antara efisiensi dan inovasi. Terima kasih. Baik, itu udah masuk di bab kelima. Simpulan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelanjutan dari 3 perusahaan distribusi di bidang PT Lima Kualitima, Kembangan Niratama, dan PT Mayo Indah Petra. Yang ketiganya merupakan kelas penting dalam distribusi dan produksi barang di Indonesia. Namun memiliki pendekatan dan strategi bisnis yang beragam. Dan dari hasil analisis ini telah disimpulkan bahwa PT Lima Kualitima menerapkan strategi cost reduction dengan efisiensi logistik dan integrasi vertikal yang memungkinkan jangkauan distribusi nasional yang kuat. Dan untuk PT Malang Niratama menggunakan strategi fokus regional dengan efisiensi dan pendekatan nasional terhadap pasar lokal. Sedangkan PT Mayo Indah Petra menerapkan strategi diferensiasi mengandalkan inovasi produk kekuatan mereka untuk ekspansi. Setiap strategi memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Keberhasilan strategi tergantung pada kesesuaian dengan sumber daya dan posisi pasar dan pemilihan strategi yang tepat. Sarannya untuk perusahaan PT Lima Kualitima kembangkan digitalisasi AI dengan ERP dan integrasi data distribusi. Untuk Kembangan Niratama, ekspansi bertahap di wilayah yang baru, konstruksi strategi, dan investigasi pada sistem-sistemnya. Dan bagi pengelola yang inovasi dan kualitas produk dan selalu mengembangkan serta dikembangkan dengan marketing digital yang aktif. Saran untuk pelaku industri dengan strategi sesuai dengan keunggulan internal, implementasi pada SDM di bidang logistik dan melakukan benchmarking analisis secara kompleks. Kasih sekian dari presentasi singkat kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.